Bobotoh minta 3 pemain Persib dilepas ke klub lain. Bobotoh minta 3 pemain Persib dilepas ke klub lain agar mendapatkan menit bermain karena mereka masih muda. Adapun usulan 3 pemain Persib dilepas ke klub lain itu karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan waktu bermain. Padahal mereka memiliki kualitas yang baik dan usia mereka masih muda. Usulan agar Persib melepas 3 pemain ke klub lain tersebut datang saat Persib akan menghadapi laga ke-13 di Liga 1 tahun 2023 tahun 2024. Pemain yang udah jarang main kayak Abdul Aziz, Rezaldi, Arianto mending lepas ke klub lain, kasihan butuh menit bermain, tulis Kenji dilansir dari YouTube-nya. Abdul Aziz adalah pemain asli binaan Persib Bandung, dia menimba ilmu dari Diklat Persib dengan Febri Haryadi, Erwin Ramdhani, Dian Zola, dan Henen Herdiana serta Rian Kurnia. Mereka bagian dari gerbong pemain muda Persib yang ikut membawa Jawa Barat meraih medali emas cabang sepak bola di PON Jawa Barat tahun 2016. Pemain kedua adalah Arianto. Kasihan betul Arianto, status cadangan abadi Persib belum terhapus, karena belum merasakan bermain di Liga 1 tahun 2023 tahun 2024. Padahal Arianto sudah lakukan banyak hal agar mampu bersaing di tim utama Persib Bandung. Mulai berlatih keras, hingga Arianto mengganti nomor punggung dari 3 ke 20 musim ini, Liga 1 tahun 2023 tahun 2024. Yang ketiga, Rezaldi Hehanussa, satu pemain yang diusulkan Bobotoh agar dilepas yaitu Rezaldi Hehanussa. Sejak didatangkan Persib dari Persija Jakarta, Rezaldi Hehanussa belum mampu tampil konsisten. Rezaldi Hehanussa didatangkan Persib dari Persija dengan mekanisme transfer pada bursa putaran kedua kompetisi Liga 1 2022-2023. Bagaimana menurut kalian? Inilah alasan Hodak tidak turunkan duet David da Silva dan Ciro Alves dari menit awal. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan alasan tak lagi menurunkan 2 penyerang andalannya David da Silva dengan Ciro Alves secara bersamaan sejak menit awal pertandingan. Tercatat, Bojan Hodak terakhir memasukkan David da Silva dan Ciro Alves sebagai starter pada laga pekan ke-7 Liga 1 tahun 2023-2024 saat bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan Solo pada 8 Agustus tahun 2023. Persib kalah dengan skor 2-1. Artinya, David da Silva dan Ciro Alves sudah tak lagi berbarengan masuk starter dalam 5 pertandingan beruntun. Selain masalah cedera yang bergantian dialami David da Silva dan Ciro Alves, Bojan Hodak nampaknya seperti mendapatkan strategi baru dengan tidak menurunkan keduanya secara bersamaan sejak menit awal pertandingan. Hasilnya, setelah kekalahan dari Persis Solo, Persib belum terkalahkan dalam 6 pertandingan beruntun dengan rincian 4 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Terakhir skuad Long Bandung memperpanjang tren tersebut dengan menundukkan Bayangkara FC 2-1 pada laga pekan ke-13 Liga 1 tahun 2023 tahun 2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu 23 September tahun 2023. Menurut saya, yang terpenting adalah tim. Tim menang ketika Ciro mengalami cedera, lalu tim menang hari ini ketika dia kembali. Dia menyelamatkan tim. Pada beberapa pekan ke belakang, mungkin Mark Klok yang bisa mencetak beberapa gol, lalu David juga sudah mulai mencetak gol lagi. Hari ini dia mencetak gol, Ciro juga mencetak gol. Ini bagus untuk kepercayaan diri mereka tentunya. Sebagai tim kami jauh lebih baik. Jadi pada akhirnya, adalah kemenangan, terang Bojan Hodak. Bojan Hodak pun menjawab alasan tidak lagi menurunkan David da Silva dan Ciro Alves bersama lagi sejak menit awal pertandingan. Jika ditanya apakah saya akan memainkan mereka bersama lagi, saya belum bisa bicara sekarang, tanyakan lagi pada saya hari Sabtu mendatang, ungkap Bojan Hodak mengakhiri. Inilah 3 sektor yang akan dirombak Hodak di putaran kedua. Di bawah kepelatihan Bojan Hodak, Persib Bandung mulai menerapkan pola permainan baru. Lewat sentuhan pelatih asal Kroasia itu, pasukan Maung Bandung tampil konsisten di 5 laga terakhir,
dan memperoleh hasil positif di Liga 1 tahun 2023-2024. Meskipun tampil cukup konsisten, Bojan Hodak disebut belum cukup puas dengan beberapa pemain yang menempati 3 sektor di tubuh Persib Bandung. 3 sektor yang mendapat sorotan Bojan adalah sektor penyerang, sektor pertahanan, dan pertahanan sebelah kanan. Mengutip tayangan dari Persib World, Bojan menurut rencana bakal mencari muka baru di putaran kedua nanti. Pemain baru yang menjadi incarannya itu bakal menempati pos yang menurut pelatih Plontos itu tampil tidak optimal. Di sektor penyerang, Bojan akan mencari sosok penyerang baru untuk menambal duet David da Silva dan Ciro Alves. Seperti diketahui, duet penyerang asal Brasil itu mengalami kemunduran produktivitas gol pada Liga 1 musim tahun 2023-2024. Hingga pekan ke-12 Liga 1 tahun 2023-2024, dari keduanya baru bisa menyarangkan 8 gol ke gawang lawan. Jika keduanya tetap dipertahankan, maka Bojan akan mencari sosok penyerang lokal yang memiliki kecepatan dan ketajaman dengan daya jelajah tinggi. Nama Muhammad Hanafi dan Ricky Cawor merupakan 2 nama yang diprediksi bakal masuk radar Bojan Hodak. Muhammad Hanafi merupakan penyerang milik Persik Kediri, sedangkan Ricky Cawor, penyerang asal Papua yang kini bermain untuk PSS Sleman. Sektor lain yang ingin dirombak Bojan adalah barisan pertahanan atau central back. Saat ini, Persib memiliki 2 bek jangkung Nick Kuipres dan Alberto Rodriguez. Namun keduanya dinilai tampil kurang maksimal ketika mendapati penyerang dengan tubuh mungil yang memiliki kecepatan. Selalu ketetera jika melayani pemain mungil yang cepat, kata pemilik akun. Di bangku cadangan, masih ada pemain lain seperti Ahmad Jofrianto dan Victor Igbonevo. Tetapi kedua pemain itu, performa sudah mulai menurun. Bahkan untuk Ahmad Jofrianto, belum sekalipun merasakan menit bermain hingga pekan ke-12. Oleh karena itu, di putaran kedua nanti sejumlah nama bakal menjadi incaran Boja untuk masuk daftar belanja. Terdapat nama Yuran Fernandes, pemain belakang asal dari salah satu negara di benua Afrika yang kini bermain untuk PSM Makassar. Ketangguhan Yuran Fernandes menjaga pertahanan terbukti bisa mengantarkan PSM Makassar menjadi juara di musim lalu. Jika gagal mendapatkan Yuran Fernandes, pemain lain yang layak diincar adalah Andi Setio. Andi Setio saat ini bermain untuk Persikabo tahun 1973. Di zaman Luis Milla, pemain timnas Indonesia tersebut sudah masuk daftar belanja Persib. Jika putaran kedua Bojan mencari pemain tengah baru, Andi Setio dipastikan tidak akan lama untuk membubuhkan tanda tangan. Sektor terakhir yang menjadi sorotan Bojan adalah bek kanan. Di POS ini kini ditempati oleh Iputu Gede. Sejak ditinggalkan Henhan Herdiana yang dipinjamkan ke Dewa United, sektor kanan Persib seperti kehilangan ruhnya. Meskipun sudah ditempati oleh Iputu Gede, namun sektor kanan Persib dalam menyerang menjadi berkurang. Dalam beberapa laga yang dijalani Pangeran Biru, sektor kanan sering bergonta-ganti pemain. Rahmat Irianto, Kakang Rudianto, dan Iputu Gede. Jika ingin sebelah kanan kembali aktif, Bojan dipastikan bakal mencari pemain baru yang memiliki tipikal main seperti Henhan. Itulah beberapa sektor di tubuh Persib yang menjadi sorotan Bojan hingga pekan ke-12 Liga 1 tahun 2023 tahun 2024. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari kami.